Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dan terlebih mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini saya ambil di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan dalam konteks ini sedang ada di dalam pembuangan. Teks yang kita baca adalah bagian dari surat yang ditulis Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Pada saat itu bangsa Israel, ini secara khusus Israel Selatan atau Yehuda ya, dibuang karena dihukum oleh Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan, menyembah berhala, menolak firman Tuhan, dan hidup dalam kejahatan. Akibat dari perbuatan mereka, Tuhan membiarkan Raja Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan menghancurkan bait suci dan membawa banyak orang atau penduduk Israel ke Babel sebagai tawanan. Dalam situasi ini, orang-orang Israel merasa kehilangan harapan. Mereka berada di negeri asing, jauh dari rumah, jauh dari bait Allah. Mereka mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah meninggalkan mereka, ataukah adakah masa depan bagi mereka? Di tengah keputusasaan itu, Yeremia mengirim surat. Ya, Yeremia 29 ini surat dari Yeremia. Dalam surat itu, Yeremia menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa pembuangan ini bukan akhir dari segalanya. Tuhan menghendaki mereka untuk tetap hidup, membangun rumah, berkeluarga, dan berdoa bagi kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Pada waktu itu ada nabi-nabi palsu yang menyatakan atau menubuatkan bahwa pembuangan itu hanya sementara. Tetapi dengan tegas Yeremia menuliskan bahwa pembuangan itu akan berlangsung selama 70 tahun. Tetapi setelah itu Tuhan membawa mereka kembali ke tanah mereka sendiri. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan menegaskan meskipun mereka sedang mengalami masa sulit, rencana tetap baik. Dia tidak bermaksud mencelaka, tetapi memberi mereka harapan dan masa depan. Ayat ini adalah janji pemulihan, bahwa setelah masa kesulitan itu, mereka akan kembali ke tanah air mereka dan mengalami berkat Tuhan kembali. Bapak Ibu Saudara, perlu kita renungkan bahwa seperti bangsa Israel yang ada dalam pembuangan, mungkin kita juga pernah merasa dalam tanda kutip terbuang dalam hidup ini. Mungkin kita menghadapi kegagalan, kehilangan, atau situasi sulit yang membuat kita merasa jauh dari harapan. Bisa jadi ada doa-doa yang belum jawab, impian yang terasa hancur, atau pergumulan yang membuat kita bertanya, apa Tuhan masih peduli? Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita
bahwa meskipun kita sedang dalam sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memiliki rancangan yang indah bagi kita. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin kita belum lihat hasilnya sekarang, tetapi Tuhan bekerja di balik. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan punya rencana meskipun kita tidak selalu mengerti. Bangsa Israel mungkin tidak pahami mengapa mereka harus mengalami pembuangan, tetapi Tuhan sudah merencanakan pemulihan mereka. Begitu juga dengan kita. Mungkin saat kita belum melihat jawabannya, tapi Tuhan sedang bekerja. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah di proses. Tuhan mengatakan kepada umatnya di Babel untuk terus hidup, membangun, berkeluarga, bekerja, meskipun mereka berada di pembuangan. Ini mengajarkan kita tetap berjuang dan tidak menyerah dalam masa-masa. Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu berharap kepada Tuhan. Dalam ayat selanjutnya, Tuhan berjanji bahwa jika umat mencarinya dengan segenap hati, Dia akan benar dan menjawab mereka. Saat kita ketidakpastian, kita harus tetap berpegang pada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Meskipun kita menghadapi tantangan dan masalah, kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Depan kita ada di dalam tangannya dan Dia akan meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan tetap setia, berdoa, dan melanggar iman. Percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah bagi hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu mengingatkanku bahwa Engkau memiliki rencana yang dalam hidupku. Ketika aku merasa terpuruk, kehilangan harapan, tolong aku untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Beri aku kekuatan untuk tetap melangkah dan mencari-Mu dalam hal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan ini menguatkan iman kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita akan pada renungan-renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.